السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat yang paling agung selain kesehatan, selain keamanan adalah nikmatul Islam, nikmatul iman yang senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi yang penuh dengan kekhilafan, penuh dengan dosa dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia yang penuh dengan kefanaan ini maupun di akhirat kelak. Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan ini. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa syirik ini, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan
taubat, kecuali dengan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dan meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, qala Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ahlul ilmi menjelaskan bahwasanya syirik ini terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama yaitu asyirkul akbar, syirik besar. Dan yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar ini, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya syirik besar ini asyirkul akbar, yaitu syirik ini akan mengeluarkan pelakunya, orang yang melakukan syirik akbar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari daerah keislamannya, keluar dari millah Islam, keluar dari agama Islam. Yang kedua, orang yang melakukan syirik besar, dia tetap kekal di dalam neraka. Yang ketiga, orang tersebut diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah di neraka. Apabila dia mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Dalilnya adalah firman Allah sebentar yang kita baca tadi itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang bahwasanya orang yang melakukan syirik tempatnya adalah neraka dan haram bagi dia surga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong satupun sedikit pun bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tidak ada seorang pun yang menolong orang-orang yang berbuat zalim, karena kezaliman yang paling zalim adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling zalim adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan keadilan yang paling adil adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada 3 contoh sebagai fenomena yang ada di masyarakat yang merupakan bentuk-bentuk dari syirkun akbar. Yang pertama yaitu memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak menyebar yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan meminta kepada al-amwat, orang-orang yang sudah mati, baik itu adalah orang-orang yang soleh atau yang lainnya, para wali atau yang lainnya, atau berdoa dan memohon, meminta kepada patung, berhala, pepohonan, bebatuan, atau kubur, atau kubah, atau yang lainnya.
Dan ini adalah syirkun akbar, keluar dari agama Islam, karena dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada hal-hal yang dibesarkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara fenomena yang ada dari perbuatan syirkun akbar dan juga menyebar di negara-negara kaum muslimin, yaitu ubadul kubur, mengagungkan kuburan dengan beristighatsah kepada orang-orang yang sudah mati tersebut, atau berkeliling di sekeliling kuburannya, mengusap-ngusap maesannya, atau mungkin debu atau tanah dikusuk-kusukkan ke badannya atau tubuhnya dan selainnya, bahkan bersujud, dalil penuh dengan kehinaan di hadapan kuburan tersebut, meminta agar disembuhkan orang yang sakit, digampangkan urusannya, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan anak, yang semuanya itu adalah hajat-hajat semacam itu tidak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang semacam ini, yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, fenomena yang ada, yaitu adzabh li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih binatang sembelihan untuk sesajen, untuk tumbal, untuk jin, untuk Nyi Loro Kidul dan selainnya. Ini adalah perbuatan syirkun akbar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162. Qala Allah tabaraka wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya sembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa saudara-saudara? Lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, alam semesta saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirt, yang semacam itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah pertama-tama orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan bahwa sembelihan itu bukan perkara yang sepele, perkara yang besar. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah kalian untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuk Rabbmu, sebagaimana anda salat untuk Rabb dan menyembelih sembelihan, binatang sembelihan juga untuk Rabbmu. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asghar, yang akan dijelaskan pada khutbah yang kedua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun klasifikasi yang kedua, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari rel keislaman, namun berkurang keimanannya, berkurang ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirkun asghar ini adalah wasilah, perantara menuju kepada syirkun akbar. Apa fenomena yang ada? Contoh fenomena yang ada dalam masyarakat kita, saya berikan contoh dua. Yang pertama yaitu, yang paling penting, yaitu ar-riya'u fil ibadah. Riya' beribadah, menunjukkan ibadahnya, ditujukan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Riya' dalam beribadah. Maka seseorang yang beribadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia, maka dia telah berbuat syirkun asghar, riya. Maka amalan yang semacam itu, saudara-saudara, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, akan hangus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam hadis qudsi, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna 'anil syuraka, yani syirki. Aku adalah tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak butuh dengan perbuatan yang semacam itu, karena ibadah ini harus tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum, bahwasanya riya ini adalah perkara yang bukan sepele juga. Hendaknya kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Wal iyadu minar riya. Dan riya ini tergolong syirkun asghar. Nabi SAW mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti di antara kalian itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa mal asyirkul asghar, apa itu yang dimaksud dengan syirkul asghar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riya, rawahu Ahmadu, yaitu riya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus kita teliti, kita murojaah kembali, introspeksi diri tentang niat ini. Jangan sampai ibadah kita kecampuran dengan riya, kecampuran dengan sum'ah. Kalau kecampuran dengan sum'ah, campuran dengan riya, maka amalan kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perangi, jangan dibiarkan seseorang mungkin di awalnya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian timbul riaknya, kemudian dia perangi. Ahlul ilmi mengatakan ini tidak berpengaruh kepada amalnya, dalam artian insyaallah ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia dari awal beribadah riyaan wa sum'atan, maka otomatis ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, contoh fenomena yang ada bentuk-bentuk syirkul asghar, yaitu menggantungkan jimat-jimat karena takut ain, takut mata, takut hasad, atau mengenakan utasan suatu benang atau yang semisalnya dikalungkan di leher-lehernya
untuk menolak bala di leher anaknya, di leher istrinya, atau mungkin digantungkan jimat tersebut di mobil-mobilnya atau di rumahnya, itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan syirik. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan isnadnya adalah sahih, sebagaimana dikatakan Al-Imam Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan suatu jimat, apapun jimat itu untuk apa, menolak bala atau yang semisalnya, faqad asyraka, sungguh dia telah berbuat syirik. Ikhwati azakumullah, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu, Nabi SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra itu, sesungguhnya jimat-jimat itu, sesungguhnya pelet itu syirkun, itu adalah syirik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, maka wajib bagi kita dan keluarga kita untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik, karena syirik ini menghancurkan amalan kita, wal iyadu billah. Sehingga wajib bagi kita untuk memperingatkan diri kita masing-masing dan keluarga kita dari syirik dan macam-macamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك الدين. اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم. اللهم شدد شملهم وفرج جمعهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عزيز يا قوي يا قهار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.